أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo sobat hebat semuanya, apa kabar? Semoga kamu semuanya makin sehat walafiat, berprestasi, bermanfaat. Oke sobat hebat, video kali ini kita akan ngebaso alias ngebahas soal, yaitu 5 soal COVID-19 yang telah kamu kerjakan sebelumnya. Dan hasilnya, wow, banyak sekali yang jeblok. Oleh karena itu, Bapak rasa perlu nih ngebahas soal ini nih. Penasaran kan jawaban yang paling tepatnya yang mana? Oke, kalau gitu cekidot, tonton video ini sampai habis ya. Oke, sobat-sobat, langsung saja kita ke nomor 1. Bismillah. Nah, nomor 1 pertanyaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, tidak akan pernah menzalimi hambanya. Lantas apa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wabah atau taun ini? Taun COVID-19 ini. Nah, Bapak langsung ke jawabannya saja ya, biar mempersingkat waktu, tidak dibahas poin per poin. Jawaban yang tepatnya adalah banyaknya perzinahan yang terang-terangan dan dianggap biasa. Itulah yang mengundang turunnya azab berupa taun ini. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Lam tadhirul fahisyah. Tidaklah fahisah perbuatan keji itu seperti zina dan yang semisalnya, homo dan lain sebagainya, tersebar pada suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Lihat, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun. Kalian pernah dengar kan? Bapak sering, kalau sekarang itu kadang-kadang ada banyak di beberapa sekolah yang kenapa keluar sekolah? Oh, sekolah karena biasa. Biasanya itu sambil biasa. Itu sudah menganggap biasa perzinahan, itulah yang mengundang ya, wabah taun. Karena itu fahisyah yang sudah dibiasakan. Itu jawabannya. Oke, langsung ke nomor 2. Apa nomor 2? Soalnya kita cek. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, tidak satu pun ciptaannya yang sia-sia. Yakin orang Islam, tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk dan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk seperti virus, termasuk virus corona dan lain-lain, untuk memilah dan memilih mana yang bertambah iman, mana yang bertambah sesat atau dosa. Pernyataan tadi sesuai dengan ayat Al-Quran surat apa? Jawabannya adalah yang ini ya, yang surat Al-Baqarah ayat 26 dan surat At-Taghabun ayat 11. Kita cek ya ayatnya. Nah, ini Al-Baqarah 26 bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, dan seterusnya. Sungguh Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk itu. Yang lebih rendah dari nyamuk itu termasuk virus, bakteri dan lain-lain. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Mereka menyoal Allah, orang kafir menyoal Allah. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak pula yang diberi petunjuk, diberi hidayah. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang bertambah hidayah, dan yang diberi hidayah ketika melihat suatu musibah ini. Dan naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak bertambah sesat seperti orang-orang yang kafir, yang fasik dengan musibah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik,
juga terdapat dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ini ya bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Mutlak semuanya terjadi dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, orang beriman ini, iman ini, musibah ini sesuatu yang baik bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, bagi orang beriman. Maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah kepada hatinya. Yahdi qalbah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk orang-orang yang beriman yang bertambah petunjuk ketika bertemu dengan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Soal berikutnya nomor 3. Hadis tentang wabah termasuk COVID-19 yang menerangkan bahwa wabah adalah rahmat bagi orang beriman dan azab bagi yang ia kehendaki. Hadis ini diterima dari Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada istrinya, yaitu istrinya yang bernama siapa? Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, atau semuanya benar? Yang benarnya adalah Aisyah. Kita cek ini hadisnya ya. Nah ini Allah menjadikan wabah, taun, musibah termasuk COVID-19 ini, Allah jadikan wabah tersebut sebagai rahmat bagi orang yang beriman dan sebagai azab bagi orang yang dikehendaki. Dan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu dari Rasulullah kemudian ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu ya jawaban yang tepatnya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 4. Orang Islam akan mendapatkan pahala syahid jika meninggal dunia karena wabah dengan syarat. Yang mana nih? Ini jawabannya semuanya benar sih sebetulnya ya. Tapi yang paling tepat adalah yang ini nih. Opsi yang ini. Mengikuti fatwa ulama dan protokol medis dalam menghadapi wabah. Jadi kita kan ketika datang sesuatu pada diri kita tanyakan pada Al-Quran, pada hadis. Dan Al-Quran hadis ini kita gak bisa langsung kita pahami sendiri. Kita harus memahaminya dengan pemahaman para ulama. Singkatnya, kita ikuti fatwa ulama bagaimana cara menghadapinya. Baru kita ikuti protokol medis dan lain sebagainya. Karena kita ini orang Islam, orang beriman. Patokan utamanya Quran hadis dengan pemahaman para ulama. Baru kita lanjut ke protokol medis dan lain sebagainya. Paham ya insyaallah ya? Yang terakhir, nah ini nih yang paling banyak kejebak nih ya. Hampir semuanya benar dan ini rata-rata dilakukan di semua masjid ya. Jawaban yang tepatnya adalah itu menggulung karpet. Bapak ulang ini soalnya. Berikut ini langkah pencegahan corona dalam ibadah di masjid kecuali menggulung karpet. Nah, ini Bapak cek berdasarkan berdasarkan himbauan dari Kemenkes RI sama DMI. DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Di sini ada beberapa hal. Masjid musola jaga kebersihan dari COVID. Nah, ini diantaranya ya, teratur menjaga kebersihan lantai, menjaga kebersihan karpet dan alat sholat. Jadi karpet sebetulnya tidak harus digulung, yang penting dijaga kebersihannya. Karena sudah terwakili oleh membawa alas sujud. Nih, di sini nggak ada harus menggulung karpet. Mungkin itu saja ya. Jelas lah, insya Allah semuanya paham. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hikmah sehingga kita dengan musibah ini sekali lagi kita bertambah hidayah kepada kita
kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak bermanfaat bagi sesama. Semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa manfaat oleh sobat hebat semuanya, jangan lupa di-share agar makin banyak yang mendapat manfaat. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Wattaqullaha mastata'tum. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.